Halo, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar kamu hari ini? Ibu harap kabar kamu baik dan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita keempat. Ibu berharap kamu mampu menyimak video berikut ini dengan baik dan serius. Kamu tetap semangat ya. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau review sedikit mengenai materi kita minggu yang lalu. Nah, materi kita minggu yang lalu sampai yang pertama, lembaga keuangan di bidang perbankan. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank atau non-bank. Yang ketiga, sektor asuransi. Dan yang terakhir, dana pensiun. Nah, yang terakhir kita masih sampai ke pengertian dana pensiun. Masih ingat kan? Kita lanjutkan materi kita, yaitu program pensiun yang dapat dijalankan. Ada dua program. Yang pertama PPMP atau program pensiun manfaat pasti. Program yang ini telah ditentukan sebelumnya dalam formula atau rumusan tertentu. Rumusan perhitungan PPMP ini biasanya terkait dengan gaji terakhir, masa kerjanya, dan golongannya. Kemudian program yang kedua yaitu PPIP atau program pensiun iuran pasti. Nah, program yang ini bergantung kepada akumulasi iuran dan hasil investasi. Jika hasil investasi bagus, maka manfaat yang diterima juga bagus, dan demikian juga sebaliknya. Nah, umumnya karena investasi ini bersifat jangka panjang, nah hasilnya juga sangat bagus. Yang kedua adalah lembaga pembiayaan atau multifinance. Pengertiannya adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Lembaga pembiayaan atau multifinance meliputi yang pertama perusahaan penjaminan. Bidang usaha perusahaan penjaminan adalah melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian jasa penjaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan terjamin. Yang kedua adalah perusahaan modal ventura atau venture capital. Modal ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Contohnya, PT Multi Investama Ventura, PT Astra Mitra Ventura, PT Bahana Arta Ventura, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perusahaan kartu kredit atau credit card. Adalah benda berbentuk kartu yang berbahan dasar plastik sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek dan dipergunakan untuk kebutuhan transaksi sebagai keperluan. Untuk jenis kartu kredit, Ibu sajikan di sini ada dua. Yang pertama kartu kredit jenis Visa, yang kedua kartu kredit jenis Master. Baca baik-baik ya. Yang ketiga lembaga keuangan lainnya yaitu 1. BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Perusahaan ini menjamin dalam berbagai bentuk yaitu jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Yang kedua adalah LKM atau Lembaga Keuangan Mikro, didirikan tidak hanya untuk mendapat keuntungan semata, tetapi bergerak dalam bidang pemberian jasa pengembangan usaha dan memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberi pinjaman dan pembiayaan secara langsung untuk usaha yang berskala mikro, baik kepada anggota maupun kepada masyarakat. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berikut ini, perhatikan Ibu sajikan mengenai tujuan dari OJK, wewenang OJK, Dewan Komisaris OJK, prinsip tata kelola OJK, dan asas OJK. Yang pertama, tujuan OJK. Tujuan OJK ada 3. Kemudian masuk ke yang kedua, wewenang OJK. Wewenang OJK itu ada 10. Yang ketiga, Dewan Komisaris OJK. Dan yang keempat, prinsip tata kelola OJK. Ada 5 prinsip. Dan yang terakhir itu asas OJK, mempunyai 7 asas. Kamu baca, kamu simak, dan kamu pahami. Sekian materi daring kita hari ini. Kerjakan tugas berikut. Setelah selesai, segera kirimkan melalui Google Classroom sesuai dengan batas yang Ibu tentukan.
Ibu selalu menghimbau kamu tetap pakai masker jika harus keluar rumah, jaga jarakmu dengan orang lain, rajin cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Sekian dan terima kasih.